Pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema Strategi Membuat Brand Mudah Ditemukan di Internet bersama narasumber Rian Kristo Mulyono. Produk kamu tidak terlihat konsumen. Merek produk kamu tidak dikenal konsumen. Jadi minim dong penjualannya. Yuk, kami kasih tahu strategi biar merek produk kamu bisa dikenal konsumen. Pertanyaan yang bagus. Sumber datanya dapat dari mana? Sumber datanya bisa diambil dari, pertama, kalau kita bisnisnya baru, kita membayangkan terlebih dahulu. Nggak ada cara lain. Jadi yang, kira-kira kayaknya pelanggannya kita itu yang suka ini deh. Kayaknya mereka yang paling kita suka nih. Yang bakal beli produknya itu yang ini. Gitu. Tapi kalau bisnisnya sudah berjalan, maka kita bisa lihat dari pelanggan yang membeli produknya kita berkali-kali. Bukan sekali, berkali-kali. Jadi yang udah beli berkali-kali itu pasti suka produknya kita. Jadi itu ada target audiensnya kita. Gimana cara cari orang yang sama kayak dia? Oke. Nah itu adalah bagaimana cara kita menentukan siapa target pelanggannya kita. Proses bukan sekali tembak. Jadi proses ini bukan yang udah ikut pelatihan terus disuruh bikin sekali terus dipakai seumur hidup. Enggak. Bisa sebulan sekali berubah, 3 bulan sekali berubah. Apalagi pada saat kita yang baru mulai, maka perubahannya itu akan lebih sering. Oke. Karena kita nggak tahu apa yang harus dilakukan dan kita mencoba untuk memenuhi. Jadi masih trial and error pertama-tama ya, Mas ya? Yes, harus. Dilakukan. Suka nggak suka kita trial dan error. Untuk mendata. Baik. Bayu Vegi, 3 bulan pertanyaannya adalah yang paling penting nih, ada yang beli atau enggak? Gimana, Bayu Vegi? Ya. Udah ada yang beli atau belum? Udah ada yang beli sudah produknya? Ada yang beli. Udah ada yang beli. Nah, udah ada. Responsnya mereka itu apa dari yang udah beli ini? Dan yang beli, yang beli kalau bisa jangan yang kenal ya. Karena cara jualan yang paling gampang adalah tanya ke saudara. Lagi pandemi, jual makanan, beli dong. Belinya ke siapa? Ke adik, ke kakak. Kak, beli dong kak, bantuin nih usaha. Kalau nggak ke temen deket. Gue usaha nih, jualan, beli dong. Nah itu cara paling gampang untuk jualan. Oke, yang itu nggak termasuk. Oke, yang orang luar yang ngelihat produknya kita dan mereka beli dan mereka suka, itu udah ada atau belum? Ya itu orang luar, nggak ada hubungan keluarga atau apa gitu. Udah ada berarti ya? Bagus. Nah, berarti tanya sama mereka, feedbacknya mereka itu apa? Karena nggak ada yang salah dengan idealismenya kita. Oke, saya juga, saya sebisa mungkin saya mau seidealismenya saya. Namun kalau kita bisa bermain di tengah-tengah antara idealisme dengan kemauan pasar, itu adalah tempat yang paling bagus untuk kita berusaha. Karena kita nggak ada beban, artinya nggak yang diinginkan semua orang di luar sana, tapi kita punya idealisme kita juga. Jadi kita mainnya di tengah-tengah. Karena yang diinginkan semua orang biasanya kebanyakan adalah produknya murah. Tapi kita nggak mau jual yang produk murah. Gimana caranya untuk masuk di situ? Jadi menurut saya adalah pertahankan dulu kalau misalnya bisa pertahankan dan kalau penjualannya masih bagus. Oke. Kita lihat respons dari pasar itu seperti apa. Produknya itu diterima atau enggak. Kalau misalnya diterima dan penjualannya bisa lebih banyak, kenapa enggak? Tugas berikutnya adalah kita membangun awareness, kita bikin konten sebanyak-banyaknya supaya brand kita lebih dikenal. Kalau tasnya, gimana tasnya supaya dipakai lebih banyak wanita, misalnya. Oke. Tapi ada target waktu nggak, Mas Rian, untuk rebranding atau untuk memasarkan brandnya ini sendiri? Untuk beberapa dari kita, ini adalah dimulai dari hari pertama kita mulai usaha sampai kapanpun. Karena branding nggak ada yang berhenti untuk melakukan branding, membuat konten. Kalau mereka berhenti melakukan konten, indikatornya cuma satu. Bisnisnya nggak jalan. Udah selesai. Kalau kita lihat Instagram, account udah nggak di-update 2 bulan, berarti kita tahu, ini bisnisnya kayaknya udah nggak jalan nih. Oke. Baik. Jadi, coba dulu kita harus bikin konten sebisa mungkin gunakan brand identitas yang Anda punya. Jadi kalau kayak tadi brand color-nya Anda udah ada, warnanya udah ada, tone-nya udah ada, Anda bisa bangun warnanya Anda. Dan itu itu ada proses. Tapi tetap dicoba ya, Bayu Vegi ya.
Semoga tetap semangat ya di Sumatera, di Padang. Baik, nanti boleh dicek Instagramnya Mas Rian adalah 1000 Nusantara. Barangkali boleh dikasih Yes, masukan nanti ya. Baik, boleh, terima kasih boleh. Mbak Yuviki sudah bergabung Ya, bersama terima dengan kita. kasih. Terima kasih. Kalau mau analisa sejauh apa produk kita dikenal, kalau ada beberapa cara yang biasa digunakan. Kalau kita mau masuk ke level di situ, biasanya memang sedikit lebih besar ya, ada budget yang harus kita keluarkan. Ada beberapa tools yang namanya social listening tools. Social listening tools artinya berapa kali sih brand kita disebutkan, namun sayangnya untuk tools ini berbayar. Nah, kalau yang nggak mau berbayar gimana caranya? Ya, kalau nggak mau berbayar, kita lihat dari platform yang kita gunakan. Misalnya, website. Berapa banyak sih yang datang ke websitenya kita? Instagram. Berapa banyak sih yang follow kita? Facebook. Berapa banyak sih yang like-nya kita? Itu adalah bagaimana cara kita mengukur. Dan setiap orang, kita nggak bisa compare dengan brand lain. Jadi, kita nggak bisa compare brandnya kita sama yang lebih besar, jauh lebih besar. Oke, kita compare dengan diri kita dan kita set target. Yang ini yang penting nih. Kita harus set target untuk bisnisnya kita. Oh, followernya kita mau naikin dong, followernya naikin ke dari 1000 jadi 2000. Gimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Nah, itu yang dilakukan. Oke, tadi PR-nya sudah diberikan ya sama Mas Rian ya. Jadi bisa Yes. lebih ditajamkan lagi mungkin brand awareness-nya seperti apa, brandnya seperti apa. Nah, tadi saya udah kasih tahu kuncinya tuh. Gimana caranya kita supaya yang baik yang berbayar ataupun yang gratis ya. Gimana caranya? Kita tahu target audiensnya kita itu siapa. Itu yang paling efektif dan efisien menurut saya. Karena kalau kita sebutkan tadi kayak saya contohnya ada jualan tumbler. Saya target ini buat pencinta kopi, ya saya targetin ke mereka yang pencinta kopi. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya kita menargetkan pada mereka. Kalau kita keluarin budget pun, kalau kita menggunakan Facebook atau Instagram, kita bisa targetkan kepada yang interestnya sesuai dengan produknya kita. Jadi yang lihat iklannya itu cuma laki-laki atau perempuan atau yang interestnya apa gitu. Jadi memang betul-betul target segmentasinya harus ditajamkan ya, Mas Rian. Kuncinya di situ. Yes. Ya, karena internet itu besar banget. Iya. Sama kayak kita kalau di Jakarta itu ada satu pasar yang sangat terkenal namanya Tanah Abang. Ya. Semua di sini mungkin tahu Tanah Abang, ya kan? Kalau Anda jualan handphone di Tanah Abang, apa yang akan terjadi? Pertama, biaya sewanya itu mahal banget di Tanah Abang, dan Anda jual handphone, di mana semua orang datang ke Tanah Abang nyarinya apa? Baju. Fashion. Jadi, kalau gitu gimana? Ya, kalau Anda bilang, Pak, gimana caranya saya ningkatin bisnis saya, bisnis handphone saya di Tanah Abang? Ya saya bilang, salah tempat. Kalau pengen jualan handphone, sama mau gedein, ya ke Roximas. Di Jakarta ada Roximas juga. Ya. Saya nggak tahu sih masih ramai atau nggak. Tapi Anda bisa ke Roximas untuk ngembangin bisnis handphonenya Anda. Jangan di Tanah Abang. Istilahnya gitu. Tempat pemasarannya juga harus tepat ya. Oke. Tempat dan targetnya harus tepat. Yes. Tempat dan target. Baik. Oke. Baik. Yes. Silakan Mas. Pertanyaan yang bagus. Bener banget. Makasih, tapi Pak. kita lihatnya, makasih Pak Bambang. Kita lihatnya dari sudut pandang yang beda ya. Bahwa sekarang di pandemi, justru ini adalah saat yang bagus untuk kita di usaha kecil menengah. Kenapa? Karena sekarang semuanya start from zero. Semuanya itu mulai dari awal lagi. Bisnis besar harus menggunakan internet, bisnis kecil harus menggunakan internet. Jadi dua-duanya menggunakan internet. Terlepas dari budget yang mereka punya ya. Terlepas dari budget yang mereka punya. Okay? Tapi kita lihat mulainya ini sama. Okay? Terus gimana caranya kalau kayak gitu? Karena kita mulainya sama, kita harus lebih cerdik, lebih pintar untuk ngelihat peluangnya. Contohnya yang saya lihat di daerahnya saya di Jakarta, sekarang itu lagi model kopi kekinian, kopi yang jualnya literan. Nah sekarang yang jual kopi literan antara brand yang besar banget itu, yang warna hijau, dengan kopi literan di rumahan, semua jualnya kopi literan. Mereka beradu untuk jual produk yang sama, komoditi yang sama. Okay? Nah, dan semuanya mulai dari online bareng-bareng. Nah, bagaimana cara kita menang dari mereka, bagaimana cara kita mengalahkan, itu adalah bagaimana kita kreatif untuk memasarkan produknya kita. Apakah dari rasa atau dari apa yang membuat produknya kita unik. Nah, masuk dari situ,
satu sudut pandang, yaitu ini adalah justru potensinya kita untuk masuk ke market di mana semuanya mulai dari nol. Nah, tapi pertanyaannya adalah, tapi brand yang besar ini punya budget lebih besar. Oh iya, budget mereka lebih besar. Kalau gitu gimana? Ya, mereka bisa nargetin ke pasar yang lebih luas, kita ya masukin ke target segmen yang kita bisa menang. Jadi kalau saya pun kalau saya saranin ke klien-kliennya saya, kita harus menangnya gimana? Ya kita harus cari target audience yang kita tahu kita bisa menang di target audience tersebut. Jadi produknya itu emang bagus. Produknya harus paling bagus di kategorinya. Oke. Nah, produk kita paling bagus di kategori apa? Nah, itu masing-masing harus jawab sendiri. Iya, baik. Tadi ada PR yang mesti dikerjakan, balik lagi ke awal titiknya ya. Baik. Terima kasih Pak Bambang. Siap. Semoga sukses selalu. Terima kasih Bu. Pagi sudah bergabung bersama dengan kita. Nah, caranya adalah karena produknya penting nggak penting. Nah, ini produk yang paling susah. Kita harus mengetahui target marketnya kita itu siapa. Dan produk yang kita jual itu apakah ada demand-nya, apakah ada permintaan atau enggak. Contohnya, paling gampang adalah masa pandemi ini di tourism, travel. Oke? Di tourism dan travel, semuanya adalah flat down, tutup. Yeah. Oke? Maka sebagai pemilik usaha, kita harus memikirkan gimana caranya supaya bisa hidup, supaya bisa survive. Makanya kita temukan banyak banget. Kemarin saya dapetin berita perusahaan pesawat terbang sekarang jadi restoran. Iya, betul. Jadi jual makanan. Ya. Kenapa hal itu dilakukan? Karena mereka harus secara kreatif memastikan bahwa bisnisnya tetap berjalan. Tapi pindah industri dari pesawat terbang, aviasi ke restoran. Wah, itu shiftingnya besar. Tapi mereka harus bisa hidup di masa-masa sekarang ini. Nah, pertanyaannya sama tadi. Kalau misalnya peredam suara, mereka perlu nggak perlu? Pertanyaannya adalah masa pandemi ini apakah masih ada yang pakai atau enggak? Kalau misalnya nggak ada yang pakai, maka dengan berat hati kita harus tentukan, oh yaudah kita pindah dulu sementara sampai lewat di masa pandemi ini. Jangan dipaksain. Okay? Tapi kalau misalnya, tapi tetap ada. Contohnya di properti. Properti masih ada yang mau rumah nggak? Masih ada yang mau rumah. Tapi memang lebih sedikit marketnya. Okay? Nah, kalau misalnya masih ada, tinggal kita gimana caranya kita bisa menang di market tersebut. Nah, caranya seperti apa? Kita harus tahu apa aja yang tadi saya kasih tahu juga. Kita harus tahu siapa mereka, target merekanya itu apa, bagaimana cara kita bisa memecahkan solusi yang mereka. Semuanya itu bisa dibikin dalam bentuk konten. Kita bikin video, kita bikin artikel. Peredam suara, kenapa rumah harus pakai peredam suara? Oh, karena kalau misalnya punya anak bayi, kalau kita pakai peredam suara, suaranya itu nggak bakalan mengganggu tidur si bayi. Nah, peredam suara itu harus dibikinnya seperti ini. Nah, konten-konten seperti itu yang kita harus bikin. Kreatif ya, jadi bermanfaat untuk kalangan rumah tangga, misalnya seperti Zoom meeting supaya nggak bocor suara dari luar, bisa dipakai untuk nah, itu baru kepikiran saya. Oh iya benar juga pakai busa suara ya. Saya lagi mau renov kantor soalnya. Soalnya kalau lagi meeting, sekarang semuanya meeting kantor, semua ngomong terus. Tuh. Yang ada di Jawa Timur, barangkali bisa jadi ide memasarkan produknya. Baik. Betul. Sekali Mas Rian sudah bergabung bersama dengan kita hari ini, sudah berbagi ilmu. Nanti kita ketemu lagi di Telegram ya, bersama dengan pertanyaan dari Bapak Ibu konsultasi. Untuk Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, tadi ada PR, kemudian juga Anda bisa langsung menajamkan target segmentasi, lalu kemudian juga brandingnya, brand awareness-nya seperti apa, bisa langsung di-download materi dari Mas Rian tadi di kolom chat ya, sudah kita berikan linknya. Dan saya ingin mengingatkan kembali untuk sum up lagi materi yang tadi sudah disampaikan Mas Rian. Jadi langkah terpenting dalam pemasaran adalah membangun awareness. Lalu bagaimana caranya? Adalah dengan cara menentukan dulu siapa diri Anda, brandnya seperti apa, lalu kemudian menentukan target segmentasinya seperti apa. Lalu kemudian jangan lupa untuk melakukan evaluasi secara rutin ya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan bisa memasarkan produk kita dari Sabang sampai Merauke. Dan masa pandemi tidak menghalangi kita untuk memasarkan produk kita ya. Baik, terima kasih Mas Rian. Salam sehat selalu ya. Sampai bertemu kembali. Thank you, Mbak Henry. Thank you. Thank you buat semuanya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di sesi pertama di hari Jumat ini. Nanti kita ketemu lagi di sesi kedua di pukul 13.30 dengan tema yang lebih menarik lagi. Informasinya langsung saya kembalikan ke Mbak Ririn. Silakan Mbak Ririn.
Oke, terima kasih kepada Mbak Natali Indri yang selaku moderator pada hari ini yang telah memandu jalannya sesi pelatihan. Terima kasih Mbak. Nanti kita ketemu lagi di sesi siang jam 1:30. Dan tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rian Kristo selaku founder dan juga CEO dari Tofidev yang telah memberikan ilmunya tentang strategi membuat brand mudah ditemukan di internet. Sangat menarik sekali Pak, terima kasih. Sampai ketemu lagi, sehat selalu. Dan buat Bapak Ibu semua, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Ryan, kalau sudah membicarakan tentang internet, ada satu hal yang tidak pernah lepas dari yang namanya internet, yaitu Google, ya kan? Google itu kan memiliki peranan yang sangat penting untuk mengenalkan tempat usaha Bapak Ibu, online shop Bapak Ibu, dan juga brand Bapak Ibu semua. Nah, kenapa? Karena rata-rata orang itu kan mencari informasinya itu melalui Google penelusuran, bahkan sekarang itu Google Maps. Nah, Google bisa menjadi salah satu hal yang penting untuk dimanfaatkan dalam mengenalkan usaha Bapak Ibu. Nah, baik itu jenis usaha Bapak Ibu, bahkan itu situs web dan juga toko online. Salah satu ada fitur yang keren banget nih dari Google, yaitu Google Businessku. Ini bagus banget untuk Bapak Ibu selaku pengusaha untuk menemukan pelanggan baru dan juga dapat memberikan informasi mengenai usaha Bapak Ibu semua pada banyak orang. Untuk itu di sesi kedua nanti kita akan membahas tentang fitur Google yang keren ini, yaitu bagaimana mengaktifasi dan mengoptimasi Google Businessku bagi usaha Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk hadir di jam 1:30 waktu Indonesia Barat ya, 13.30 dengan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu Surya Erlangga dari founder Surya Erlangga Teknomedia. Baik Bapak Ibu semua, selanjutnya sebelum acara ini saya akhiri, saya ingin meminta Bapak Ibu untuk mengisi survei online juga dan absensi online. Nah, ini dia sudah tersedia di layar Bapak Ibu, ada QR code yang dapat Bapak Ibu scan, atau misalkan kesulitan langsung saja klik link yang sudah kami kirimkan di chat box Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu semua yang ingin bertanya langsung kepada Pak Ryan, jangan khawatir karena nanti akan ada sesi konsultasi melalui Telegram, yaitu Sabtu 17 Oktober 2020 jam 9 pagi sampai jam 11 pagi. Ya Bapak Ibu, jangan lupa untuk memanfaatkan konsultasi bersama Pak Ryan mengenai bagaimana strategi brand Bapak Ibu agar mudah ditemukan di internet. Baik Bapak Ibu, itulah akhir dari sesi pelatihan kita pada pagi hari ini. Saya Ririn, mewakili Asosiasi E-Commerce Indonesia dan Bakti Kominfo, sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi Bapak Ibu. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga sesi pelatihan di pagi hari ini tentu dapat memberikan manfaat bagi UMKM Bapak Ibu semua. Selamat pagi, sampai ketemu lagi di jam 1:30 siang waktu Indonesia Barat. Have a nice day, see you!